Assalamualaikum Pak Ded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darman. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak Darman. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Pak Darman sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Katanya ada yang mau dibicarakan Pak. Apa kira-kira yang mau disampaikan ini Pak? Coba sampaikan aja Pak, nggak apa-apa. Oh ya, terima kasih Pak. Begini Pak, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda kemarin. Saya mencoba di kelas 11, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahaman siswa masih kurang. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian, Pak. Karena guru-guru satu mapel yang semata pelajaran dengan saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Cukup menarik Pak topiknya Pak. Coba mungkin saya punya waktu sekitar 15 menit lah Pak untuk mendiskusikan ini. Nah, apa yang ingin Bapak capai dari diskusi yang kita laksanakan hari ini Pak? Begini Pak Darman, saya ingin mendapatkan solusi sebenarnya ini tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan kedua rekan saya sesama mata pelajaran produktif mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh begitu Pak, bagus itu Pak. Sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Bapak merasa hasil pemahaman siswa belum maksimal gitu ya Pak ya. Kemudian ini Pak, apa yang menjadi permasalahan Pak dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri Pak? Jadi mungkin ada 3 hal Pak terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran? Dan bagaimana caranya agar rekan satu mapel saya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Darman. Begitu ya Pak ya. Cukup menarik sih obrolan kita ini Pak. Memiliki 3 hal ya yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait pemahaman materi yang pertama, yang kedua ada partisipasi siswa dan kolaborasi dengan guru sesama mapel ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Begini Pak Darman, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Begitu kira-kira Pak Dirman. Bagus itu Pak, alhamdulillah kalau begitu. Saya salut sih, mengapresiasi sekali atas usaha yang Bapak lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan di sekolah Bapak? Oh begini Pak Darman, saya sudah mencoba mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini bersama rekan-rekan sejawat saya yang satu mata pelajaran, baik yang di luar mata pelajaran di sekolah. Gitu kira-kira Pak. Begitu ya Pak ya, langkahnya udah bagus sih, langkah yang dilakukan. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, apakah Bapak pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan yang seperti apa
yang sudah Bapak dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Alhamdulillah saya mendapat dukungan Pak Darman. Saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan rekan-rekan sejawat yang di luar mapel juga. Kami sudah berkomunikasi bagaimana caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di sekolah Pak Darman. Oh begitu, ini sih Bapak sudah mendekati langkah yang sempurna ya Pak ya, terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Bapak dengan rekan-rekan guru, supaya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan baik Pak? Itu dia Pak, kami sedikit mengalami kendala Pak Darman. Karena jika yang diajak kolaborasi tidak optimal, kami mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 11 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kami berharap ada berkesinambungan dari kelas 10 ke kelas 11 dan ke kelas 12. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Jadi terkait dengan langkah yang Bapak ambil dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10, kelas 11, kelas 12, harapan Bapak ke depannya seperti apa kira-kira Pak? Saya tentunya berharap bisa terus berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang. Jadi kalau begitu antara grade 1 sampai dengan 10 kira-kira ada di grade berapa rekan-rekan sejawat Bapak? Dan bisa dinaikkan sampai grade berapa kira-kira Pak? Untuk saat ini mungkin Pak ya, teman-teman sejawat itu masih ada di grade 5 Pak. Karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan juga banyak persiapan, serta harus memanfaatkan teknologi. Tapi saya yakin untuk keseluruhannya bisa ditingkatkan sampai dengan level 10 Pak. Karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa dihandle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja Pak. Bahkan jagonya mereka kadang yang senior-senior ini Pak. Iya, iya. Menarik sih Pak analisis yang Bapak lakukan. Jadi terkait grade guru-guru di sekolah Bapak, apakah ada hal yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Bapak dengan rekan sejawat? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu sambil remedial, sambil mengkoreksi pembelajaran. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Begitu, bagus Pak, bagus. Saya sangat senang mendengar Bapak sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Saya ingin bertanya lagi nih Pak, terkait apa saja yang siapa saja sih yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Bapak laksanakan nanti, Pak? Baik, Pak Darman. Mungkin saya sendiri selaku penanggung jawab, Pak, karena saya menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru produktif khusus kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, serta jika memungkinkan guru mapel yang lain juga boleh ikut bergabung, Pak. Begitu. Jadi bagaimana cara Bapak memastikan bahwasannya kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas, Pak? Begini, saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut dari sekarang, Pak. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak. Oh begitu, bagus sih Pak, bagus. Tapi begini Pak, kebetulan waktu saya nggak cukup nih Pak, karena saya mau pergi lagi kan, ada kegiatan. Saya sangat senang sih mendengarkan cerita Pak Dedi, karena Bapak bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak hadapi. Terima kasih ya Pak, terima kasih, saya tunggu kembali diskusinya Pak.
Baik Pak Darman, terima kasih juga atas waktunya Pak Darman, luar biasa. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Pak, Bapak semakin senang dan sukses selalu, dan saya juga bisa melaksanakan solusi-solusi yang saya ceritakan tadi Pak. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat Pak Darman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Darman. Baik Pak, sama-sama sukses juga untuk Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dalam pelaksanaan coaching, saya merasa percakapan berjalan dengan baik dan suasana yang aman, nyaman bagi coach untuk berbagi masalah. Sehingga terjadi suasana coaching yang menyenangkan. Dan coaching menurut saya sudah sesuai dengan alur cerita, di mana di situ terdapat pembukaan, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu kalau menurut saya tentang apa yang sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya merasa masih perlu meningkatkan, sebetulnya masih banyak yang perlu ditingkatkan, tapi dalam hal ini kemampuan saya dalam memberikan umpan balik yang lebih konstruktif dan spesifik. Selain itu kadang-kadang saya juga terbawa oleh pemikiran saya sendiri, sehingga kurang fokus pada apa yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum sesi, saya coba melakukan relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam untuk menenangkan pikiran dan tubuh secara singkat. Untuk menenangkan pikiran, selama sesi, saya berusaha untuk fokus penuh pada perkataan dan bahasa tubuh Kuci. Namun kemudian apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki hal-hal tersebut atau untuk meningkatkannya? Saya akan coba kolaborasi dengan rekan sejawat, sering melakukan latihan coaching untuk meningkatkan keterampilan saya dalam memberikan umpan balik. Saya juga akan mencoba menggunakan teknik refleksi diri setelah setiap sesi untuk mengidentifikasi yang perlu diperbaiki seperti terjadinya coaching kita tadi. Saya coba refleksi diri, jadi saya tahu di mana letak kekurangannya. Dan yang terakhir, apa yang Anda rasakan saat saya jadi coach tadi dan Pak Darman jadi coachnya? Saya merasa sangat lega setelah sesi coaching. Kenapa? Karena masalah yang sebelumnya terasa berat setelah bertukar pikiran dengan Pak Darman, sekarang menjadi terasa lebih ringan dan saya merasa terdorong untuk segera menerapkan apa yang sudah kita bahas tadi. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya jadi lebih yakin dengan kemampuan diri saya. Mungkin itu Pak Darman refleksi dari saya tentang coaching kita hari ini.